Saya Pendeta HKBP Resort Parulian dari Geosite Sipisur, Hubang Hasudutan. Di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 8 Juli 2022, tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus diam di dalam hatimu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perkataan Kristus yang dimaksud tersebut adalah firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar pernah mendengar, pernah membaca, atau sekedar mengetahui tentang firman Tuhan. Namun orang-orang percaya hendaknya menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya. Firman Tuhan dengan segala kekayaannya tinggal dan menetap di dalam hati setiap orang yang percaya, dan firman menjadi dasar dari setiap perbuatan dan perkataan seseorang di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal ini sangatlah penting bagi kita, sebab kita adalah makhluk sosial yang berhubungan satu dengan yang lain. Apakah di tengah-tengah keluarga, di tempat kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat, di kampung, dan di dalam perkumpulan di tengah-tengah gereja. Orang-orang percaya di dalam hubungannya dengan orang lain. Apakah ketika dia mengajar atau ketika dia menegur seseorang, hendaknya firman Tuhan mewarnai pengajaran dan tegurannya yang memberikan kepadanya hikmat, karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Atau dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap pengajaran dan teguran berhikmat yang berasal dari firman Tuhan, maka perkataan kita dipastikan hal itu dapat menjamah, menggerakkan, mengubah, dan membuat orang lain menjadi orang yang mau menerima Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, serta kehidupannya menjadi baik dan benar. Hal tersebut, saudara-saudara, terjadi bukan karena kehebatan kita atau karena kita fasih berbicara. Saudara-saudara, hal tersebut terjadi karena kuasa firman yang bekerja di dalam diri kita dan di dalam diri orang lain tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan penuh ucapan syukur, hendaknya kita menyanyikan lagu pujian kepada Allah, menyanyikan mazmur dan nyanyian rohani. Semua ini adalah pujian akan kekaguman dan perenungan kita akan Allah yang berkuasa atas kehidupan kita.
kehidupan Kristen yang kita jalani dan kerjakan saat ini adalah kehidupan di mana kita menikmati Kristus dan kasih-Nya yang luar biasa dan membagikan kasih Kristus kepada dunia, kepada orang-orang di sekeliling kita. Dengan hikmat yang berasal dari Kristus, kita menasihati yang satu dengan yang lain dengan segala hikmat, dengan ucapan syukur, di mana perkataan Kristus diam di dalam hatimu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 121 ayat 5, Yesus Raja ni Huria. Sai pauli huriamu, asalomo ni rohamu, jupako diruasmi, akana serep maroha, namagigimi dadosa, hodi tiru sasude, hodi tiru sasude. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kasih setia Tuhan memelihara dan menyertai kehidupan kami dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, perkataan Kristus, perkataan-Mu diam di dalam hati kami, sehingga di dalam kehidupan ini ketika berhubungan dengan sesama kami manusia, kami menjadi sumber berkat, menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi orang-orang yang di sekeliling kami. Yalah Bapa dalam surga, yang sakit kami mohon Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, tetaplah jaga kesehatan jasmani, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.